Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehal Ustaz Taibin. Alhamdulillah khair, masyaallah. Ini Ustaz, boleh bisa minta nasihat Ustaz untuk para aktivis ini biar kita itu semangat di dalam berdakwah, karena aktivis seperti ini kan kadang-kadang tidak ada gaji ya Ustaz ya. Gaji ya. Ada gaji, jadi butuh motivasi ukhrawi atau yang lainnya biar kita semangat Ustaz. Iya, Jazakallah khair. masyaallah. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Teman-teman semuanya, kalau membahas yang kayak gini ini, bagaimana antum-antum semuanya menemani kami dari awal, meninggalkan anak istri. Udah ada istri belum? Sudah. Tinggalin, masya Allah. Terus pulang-pulang pun dapat capek, nggak ada gaji yang antum peroleh kan. Ini kalaulah bukan karena Allah semata, mungkin nggak jalan. Dan karena apa tadi? Mencari akhirat nggak bakal jalan. Cuma ada, saya baca kitab Akhlaqul Ulama lil Imamul Ajuri rahimahullah. Masih di halaman pertama ya, masih pembahasan tentang keutamaan ilmu. Menuntut ilmu itu di awal dibahas oleh beliau, gerakan yang dia lakukan itu semua nilainya pahala. Murojaah dia itu kayak tasbih, mensucikan Allah. Kemudian mengajarkan kepada orang lain itu termasuk sodako. Kemudian nggak tidur malamnya dia itu yu'adil sebanding dengan sholat malamnya. Jadi gerakan yang dilakukan oleh penuntut ilmu untuk mencari ilmu itu semua bernilai pahala. Cuma ketahuilah bahwasanya kalau kita paham ilmu, otomatis ilmu itu kan diajarkan ke orang lain. Nah, mengajarkan orang lain itu kan sodakoh bagi yang mengajarkan kan. Nah, bagi yang nggak mengajarkan berarti kan gimana Ustadz, gitu kan? Nah, inilah letak kita ada kaidah usul fikih, ma la yatimmu al-ma'mur illa bi fa huwa ma'murun. Sesuatu yang diperintah itu tidak akan bisa jalan kecuali dengannya, maka dengannya juga diperintah. Artinya saya menyebarkan ilmu di sini nggak akan bisa jalan kan, kecuali harus ada antum-antum yang ngundang, kemudian partisipasinya antum, musyarakahnya antum, nggak bakal terjadi terwujud itu. Jadi apa yang ana lakukan di sini dalam pengajaran, semua efek sampingnya jelas nyipratkan pahala juga ke antum semuanya. Karena kaidah tadi malayatimul ma'mur illa fil ma'mur. Atau kaidah lagi al-wasailah kamul maqasid. Ghoyah tujuan kita adalah berdakwah. Pasti ada wasilah kan, perantara. Antum sebagai perantara, maka perantara itu hukumnya seperti tujuannya. Kemudian ada lagi, setelah itu beliau menyebutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan itu di kitab Akhlaqul Ulama al-Ajuri itu, wa badluhu li ahlihi qurbatun. Mencurahkan semua yang antum miliki kepada penuntut ilmu dan ahlul ilmi itu kurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang antum curahkan, jaga anak, ngasih makan anak, mengiringi anak, ini kan ya bagian daripada kurbah, pendekatan diri kepada Allah. Jadi nggak sia-sia ini, nggak sia-sia. Kurba ilallah, bayangkan. Kita mungkin nggak bisa jadi seorang ustadz, nggak bisa, karena mungkin kapasitas kita atau kemampuan kita nggak bisa. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Fa illam takun aliman, fakun muta'allima. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi pelajar. Kalau nggak bisa jadi pelajar apa? Fahibbahum, cintailah mereka, hormati mereka, bantu mereka. Jadi membantu mereka bagian dari apa? Dari ibadah dan qurba ilallah. Jadi ngalir ini. Jadi kalau saya ngajar tadi yang didengarkan oleh ribuan di Facebook ya, itu antum dapat aliran pahala. Jadi bisa jadi
Kita kan nggak tahu Pak, pahala yang mana yang tembus dengan Allah itu kan nggak tahu kita. Barangkali yang tembus ini kita kan nggak tahu. Makanya yang penting kita nanam aja, nanam banyak pahala. Dari tanaman itu manakah yang nyampe ke Allah untuk kita dan kita bisa petik di akhirat. Yang mana kita nggak tahu. Barangkali ini gitu loh. Ini yang kita bisa petik dan bisa selamatkan kita dari bencana dan musibah dunia maupun akhirat kita. Jadi ya ala kulli hal nasihat kami secara pribadi dan antum yang memberikan motivasi tasyi baik untuk saya atau untuk antum, apa namanya, jalan dakwah, jalan thalabul ilmi ini memang berat. Dan saya katakan beratnya itu kayak mikul apa? Mikul gunung ya. Berat sekali. Berat banget ya, berat banget. Nah, seberat apapun itu ya karena ini tugas nabawi yang Nabi berikan kepada kita dan ini adalah warisannya Nabi. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala di dalam kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, beliau itu pernah datang ke pasar, ngasih peringatan, para tujar sekarang lagi dibagi warisannya Nabi ini, gitu. Oh iya toh gitu kan, dibagi warisan Nabi. Lalu mereka pun berangkat ke masjid dan tinggalkan toko-toko mereka. Harapannya apa? Benar-benar Nabi itu lagi bagi warisan. Ternyata ketika mereka datang nggak ada pembagian warisan, yang adanya majelisul ilmi, majelis ilmu aja gitu kan. Ya udah, mana ini warisan mau dibagi? Adanya taklim aja ini. Mereka pun kembali. Falahiqom Abu Hurairah. Abu Hurairah berjumpa dengan mereka. Terus Abu Hurairah nanya, "Madza ta'khudun?" Anda udah dapat warisan apa ini? Bagian apa ini? Mana ada warisan? Gak ada warisan. Apa kata Abu Hurairah? Alam tasma'u hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Al-anbiya'u al-ulama warathul anbiya'. Kalau anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewarisi dirham dan dinar. Wa innama warathul ilma. Akan tetapi mewarisi ilmu. Jadi kalau kita taklim itu pada dasarnya ngambil apa? Warisannya Nabi. Sedapatnya berapa Anda dapat warisan, itulah sesuai dengan semangatnya Anda di dalam mencari ilmu. Makanya kalau suhbatul ustadz, menemani ustadz, jangan dilewatkan begitu aja, tetap kita mengambil warisannya Nabi, karena karunia yang Allah berikan kepada antum bisa menemani seorang memiliki ilmu. Maka jangan dilewatkan begitu aja. Apa yang antum mungkin nggak dapat duit tapi kan dapat apa? Ilmu gitu ya. Penenang jiwa kan ilmu gitu lah. Tapi mungkin segitu dulu, insya Allah kita siap-siap untuk apa? Ta'lim lagi, insya Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sehingga dengan ini apa sih, kita bentar lagi juga mau mati gitu ya. Hidup banyak sebentar aja. Tidak ada kelezatan kecuali alam akhirat. Dunia ini semua serba berat. Ya, serba berat. Berat semua, tanggung jawab semua berat. Kita itu hanya kapan mati gitu ya. Biar roha, biar apa, istirahat. Kalau selama kita masih di dunia kan masih beban. Kalau sudah mati kan enak. Nah, tinggal mati itu bekal kita apa ya? Ini kita gali dan kita raih semuanya, semua persiapkan bekal untuk akhirat kita. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.